Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosada. Saya dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Saya jurusan Hukum Tata Negara kelas 5A. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip dan asas-asas peradilan agama. Yang pertama, mengenai pengertian peradilan agama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Prinsip peradilan agama bersumber dari hukum Islam, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Karena sumber rujukan bagi peradilan agama yang kemudian telah direduksi dan standarisasi menjadi kompilasi hukum Islam. Di antara prinsip-prinsip dari peradilan agama antara lain: 1. Prinsip al-tauhid atau keesaan Allah, yang mana manusia memiliki kewajiban untuk tunduk dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta larangan keras untuk menyekutukan Allah dengan lainnya. Yang kedua, prinsip al-adalah atau keadilan. Kewajiban manusia untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, prinsip al-hurriyah atau kebebasan, bahwa manusia memiliki hak serta kewajiban dalam menentukan hidupnya. Yang keempat, prinsip al-musawwah atau persamaan. Yang membedakan hanyalah satu, yaitu ketakwaannya. Jadi semua manusia sama di mata hukum dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, yang mana manusia wajib menjalankan perintahnya dan diwajibkan menjauhi larangannya. Yang keenam, prinsip at-ta'awun atau tolong-menolong. Manusia wajib saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti halnya menjadi fondasi yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan proses keadilan. Yang ketujuh, prinsip hak atas Allah dan hak manusia. Bahwa manusia dibebaskan untuk menjalankan hukum Allah pada batas kewajaran yang telah ditentukan Allah maupun aturan hukum. Yang kedelapan, al-musyawarah atau musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini menegakkan bahwa manusia harus menjunjung tinggi musyawarah untuk memutuskan suatu perkara hingga mencapai mufakat bersama. Yang kesembilan, prinsip al-tasamuh atau toleransi, yaitu manusia harus menghargai perbedaan serta memiliki perasaan serta kebebasan untuk memilikinya berdasarkan keyakinan masing-masing. Selain prinsip, peradilan agama juga memiliki asas-asas yang mendampingi prinsip peradilan agama yang berkaitan dengan hukum Islam dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Pelaksanaan perundang-undangan peradilan sudah diimplementasikan dalam asas-asas umum peradilan agama. Asas-asas tersebut antara lain: yang pertama, personalita keislaman. Jadi di sini hanya orang-orang yang beragama Islam saja, sedangkan perkara orang yang non-Islam bukan menjadi wewenang peradilan agama. Yang kedua, pemeriksaan dalam dua tingkatan. Dua tingkatan ini, yang pertama pada peradilan agama dan yang kedua yaitu pada pengadilan tinggi agama atau pengadilan tingkat banding. Yang ketiga, kewenangan mengadili perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara pada pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu, serta tidak bersifat umum yang meliputi semua bidang hukum perdata. Keempat, kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik. Jika suatu perkara yang diajukan dalam pengadilan agama masih memiliki sengketa hak milik, maka pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut, melainkan menjadi kewenangan pengadilan umum. Yang kelima, hakim bersifat menunggu. Mengajukan perkara pengadilan merupakan hak pilihan seseorang
yang berperkara. Hakim hanya bersifat menunggu dan tidak turun mencari sesuatu perkara tersebut. Yang keenam, kewajiban memeriksa perkara. Jika suatu perkara diajukan ke pengadilan dalam lingkup pengadilan agama, maka tidak boleh menolak perkara tersebut. Dengan alasan tidak ada dasar hukum yang menentukan, maka pengadilan wajib untuk memeriksanya. Peradilan agama yang ketujuh, peradilan sederhana, cepat dan biayanya ringan, yang mana sudah diatur dengan pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019. Yang kedelapan, mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Maksudnya yaitu bahwa lembaga peradilan dalam memutuskan sesuatu perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu peraturan dan perundang-undangan yang telah disahkan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan yang kesembilan, pemberian bantuan hukum. Pengadilan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membayar advokat, maka pengadilan memberikan bantuan hukum atau non-litigasi secara gratis. Yang ke-10, persidangan terbuka dan bersifat umum. Dalam lingkup peradilan agama pada dasarnya bersifat umum dan terbuka, yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, kecuali hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita secara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Yang terakhir, nomor 11, putusan pengadilan memuat pertimbangan. Segala putusan yang dilakukan oleh pengadilan harus melalui pertimbangan yang matang, yang berarti putusan harus disertai dengan alasan-alasan, dasar-dasar hukum, dan pasal-pasal peraturan yang bersengketaan, serta sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang jelas, terang, dan mudah untuk dimengerti oleh orang yang membacanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.